Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa dimanapun Anda berada, semoga kita selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas terkait kolaborasi antara dua regulasi, yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2021. Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu mengatur terkait postur APB desa mulai dari pendapatan, belanja, pembiayaan, bidang, subbidang, kegiatan, termasuk kode rekening bidang, kode rekening subbidang, dan kode rekening semua kegiatan itu diatur oleh regulasi ini. Sementara Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 7 tahun 2021 itu mengatur tentang kegiatan-kegiatan dana desa untuk tahun 2022. Jadi Permendes nomor 7 ini tidak mengatur kode rekening, kegiatan-kegiatan, tetapi mengatur terkait kegiatan-kegiatan apa saja untuk dana desa tahun 2022 ini. Nah, bagaimana kode rekening kegiatan-kegiatan dana desa tahun 2022 pada APBDes tahun 2022 ini? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Berikut ini tabel kolaborasi antara dua regulasi dimaksud, yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan Permen Desa nomor 7 tahun 2021. Di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, saya tidak membahas semua kode rekening kegiatan yang termuat dalam Permendagri, tetapi saya hanya mencoba membahas terkait kegiatan-kegiatan yang ada dalam Permendes nomor 7, kode rekeningnya seperti apa. Itulah yang akan kita bahas pada tabel ini. Baik, untuk kegiatan dalam Permendes nomor 7 tahun 2021, pada poin C tentang program prioritas nasional sesuai kewenangan desa untuk kegiatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap pengadministrasian kependudukan, itu masuk pada kode rekening 1301. Kemudian masih program prioritas nasional sesuai kewenangan desa untuk pendataan desa, yaitu mulai dari poin A sampai E, itu masuk kode rekening 1302. Kemudian pada poin 2, pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa, yaitu meliputi penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan desa, pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan desa, pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa, itu masuk pada kode rekening 1302. Kemudian untuk pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan, itu masuk pada kode rekening 1305. Untuk subbidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, itu untuk kegiatan dalam Permendes untuk kegiatan penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan, itu masuk pada kode rekening 1402. Kemudian untuk pengolahan teknologi informasi dan komunikasi, kegiatannya pengolahan sistem informasi sampai poin D, itu masuk pada kode rekening 1408. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak balita melalui kegiatan pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini atau PAUD dan BKB, peningkatan kapasitas bagi pendidik PAUD, kemudian pemberian insentif untuk pendidik pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, itu masuk pada kode rekening 2101. Untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan untuk kegiatan pendidikan anak usia dini, itu masuk pada kode rekening 2102. Kemudian untuk pengembangan desa inklusif terkait kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan, itu masuk pada kode rekening 2103.
Untuk kegiatan pelayanan dasar kelompok marginal dan rentan itu juga masuk pada kode rekening 2106. Kemudian kita masuk kepada subbidang kesehatan. Untuk kegiatan pos kesehatan desa atau poskesdes itu masuk pada kode rekening 2201. Kemudian masih pemulihan ekonomi sosial keuangan desa untuk kegiatan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan atau mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa itu masuk pada kode rekening 2202. Kemudian untuk pemberian insentif untuk kader posyandu yang menjadi kewenangan desa itu masuk pada kode rekening 2202. Selanjutnya, tindakan promotif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat itu masuk pada kode rekening 2203. Kemudian peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan itu masuk pada kode rekening 2203, termasuk peningkatan kapasitas bagi kader posyandu itu masuk pada kode rekening 2203. Kegiatan tindakan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat itu masuk pada kode rekening 2204. Kemudian untuk desa aman COVID, untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi, kemudian pembelian masker, vitamin dan obat, menyiapkan tempat cuci tangan dan atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan, kemudian menyiapkan dan atau merawat ruang isolasi itu masuk pada kode rekening 2204. Peningkatan konektivitas antara wilayah desa, membangun jembatan itu masuk pada kode rekening 2304. Kemudian meningkatkan konektivitas antara wilayah desa, antara lain membangun jalan desa itu masuk kode rekening 2310. Saya kira ini jelas. Kemudian meningkatkan konektivitas antara wilayah desa, antara lain membangun jalan usaha tani itu masuk pada kode rekening 2312. Kemudian air bersih dan sanitasi itu masuk pada kode rekening 2403. Kemudian air bersih dan sanitasi itu masuk pada kode rekening 2414. Ini ada dua kegiatan yang sama, tinggal dilihat fungsinya. Apakah dia masuk kode rekening 2403 atau 2414. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial itu masuk pada kode rekening 2501. Pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital itu masuk pada kode rekening 2603. Pengembangan desa wisata masuk pada kode rekening 2801. Pengadaan pembangunan sarana prasarana desa wisata itu masuk pada kode rekening 2802. Kemudian pengembangan desa wisata pada poin A sampai poin F itu masuk pada kode rekening 2803. Selanjutnya, mitigasi dan penanganan bencana non-alam desa aman COVID itu untuk poin 1A, 1H yaitu membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satgas COVID daerah, dan mendukung operasional tugas Satgas COVID-19 itu masuk pada kode rekening 3101. Kemudian mitigasi dan penanganan bencana alam, pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, alat pemadam api ringan, P3K untuk bencana, penyediaan penduduk jalur evakuasi, itu masuk kode rekening 3105. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan, itu masuk kode rekening 3106. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial desa, masuk kode rekening 3203. Selanjutnya, untuk pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif meliputi kegiatan perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau perdesaan itu masuk kode rekening 4103. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan itu masuk kode rekening 4106.
Kemudian bidang pertanian perkebunan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau perdesaan itu masuk ke rekening 4201. Bidang peternakan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau perdesaan itu masuk ke rekening 402. Selanjutnya penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Itu poin B, C, dan D, pembangunan lumbung pangan desa, pengolahan pasca panen, penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa, itu masuk ke rekening 4203. Pendayagunaan lahan tanah kas desa itu masuk ke rekening 4203. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan itu masuk ke rekening 4205. Upaya pencegahan perkawinan anak itu masuk pada kode rekening 4402. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal atau rentan perempuan, anak usia lanjut, anak perempuan, anak lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil itu masuk kode rekening 4403. Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro itu masuk ke rekening 4502. Kemudian pengembangan usaha ekonomi produktif meliputi kegiatan bidang sarana prasarana pemasaran produk unggulan desa dan atau perdesaan itu masuk ke rekening 4302. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan itu masuk ke rekening 4503. Pendirian badan usaha milik desa dan atau BUMDes bersama itu masuk ke rekening 4601. Peningkatan kapasitas pengolahan BUMDes dan atau BUMDesma yang sesuai dengan kewenangan desa itu masuk ke rekening 402. Ini hanya untuk peningkatan kapasitas pengolahan BUMDes dan BUMDesma. Bidang jasa serta usaha industri kecil dan atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa itu masuk ke rekening 4703. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif meliputi kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan desa itu masuk ke rekening 4704. Kemudian bidang yang terakhir itu bidang penanggulangan bencana. Itu terkait dengan kegiatan tanggap darurat bencana alam, penyediaan tempat pengungsian, pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, dan poin J, sarana prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya sesuai dengan kewenangan desa itu masuk ke rekening 5100. Selanjutnya untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Untuk penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, kegiatan penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa BLT desa itu masuk ke rekening 5300. Ya, jadi itulah kegiatan-kegiatan yang ada dalam Permendes nomor 7 tahun 2021. Kode rekeningnya seperti apa itu sudah diuraikan pada tabel ini. Ya, saya kira untuk pembahasan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.